Saudara-saudari, pada tahun 2025 ini, gereja-gereja di seluruh dunia punya satu peristiwa yang sangat penting. Ada banyak sekali kegiatan dan perayaan yang dilakukan pada tahun ini, sebab 2025 adalah tahun kita merayakan 1700 tahun sejak konsili pertama seluruh gereja berkumpul di sebuah kota yang bernama Nisea, atau orang sering juga menyebutnya Nikea. Ini 1700 tahun perayaan konsili Nisea. Apa itu konsili? Yaitu berkumpulnya para pemimpin gereja. Pada masa itu ada dua kelompok besar gereja, yaitu gereja barat dan gereja timur, berkumpul di Nisea itu. Ada 7 konsili ekumenis. Yang pertama di Nisea dan yang terakhir juga di Nisea dalam rentang waktu ratusan tahun itu. Nah, GKI itu gereja barat atau gereja timur? Walaupun ada di bagian Asia, ya, tetap gereja barat. Karena gereja barat itu kemudian kita bisa lihat pusatnya ada di Roma, Katolik, dan kemudian Protestanisme termasuk di dalamnya GKI menjadi bagian dari pertikaian Katolik dan Protestan itu. Jadi walaupun ada GKI di Jawa Timur, tetap gereja barat. Nah, di Nisea 325 itu kemudian muncul satu pengakuan iman yang disebut pengakuan iman Nisea, yang kemudian beberapa tahun sesudah itu di konsili kedua di Konstantinopel, yaitu tahun 381 disempurnakan sehingga muncullah apa yang disebut sebagai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Nah, ini satu-satunya pengakuan iman saudara yang diterima oleh gereja di segala abad dan tempat. Gereja barat dan timur. Ya, jadi di banyak GKI sekarang sebenarnya banyak salah kaprah, apalagi kalau kemudian penatua maju dan mengajak kita berdiri. Saudara, mari bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Itu keliru. Pengakuan iman rasuli tidak diterima oleh gereja timur atau yang kita sebut gereja ortodoks. Tidak. Mereka juga tidak menolak tapi tidak menerima. Ya, itu hanya pengakuan imannya gereja barat. Satu-satunya kredo atau pengakuan iman yang diterima semua gereja, ya ini pengakuan iman Nisea Konstantinopel, termasuk GKI. Kalau Anda baca tata gerejanya, dijelaskan di sana bahwa ini adalah pengakuan iman universal yang kita terima. Yang sayangnya sangat jarang kita ucapkan di dalam ibadah kita. Nah, nanti pengakuan imannya memakai pengakuan iman Nisea Konstantinopel ini. Ya. Nah, kenapa ini penting? Artinya, saudara, kita bisa melihat di dalam pengakuan iman ini prinsip-prinsip iman Kristen. Strukturnya adalah sama seperti pengakuan iman rasuli, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dalam khotbah pengajaran ini saya ingin mengkonsentrasikan percakapan kita pada pribadi yang kedua, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Secara sangat sengaja saya memakai kata Allah sejati dan manusia sejati, dan tidak memakai kata-kata yang populer mungkin Anda sering dengar, Allah 100% dan manusia 100%. Itu bahasa yang sangat tidak tepat. Jadi hindari Anda selalu memakai kata, oh Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ini bukan bahasa matematis, oke? Tetapi bahasa iman. Dan gereja sejak lama tidak pernah memakai persentase untuk menyebut siapa Yesus sebagai Allah dan manusia. Hindari kata-kata itu. Apa yang dikatakan di dalam pengakuan iman ini adalah bahwa dia Allah sejati dan manusia sejati. Nah, dalam bagian mengenai Yesus Kristus, kalau Anda bandingkan dengan pengakuan iman rasuli, di sana di pengakuan iman rasuli hanya ditampilkan
peristiwa Yesus. Ya, aku percaya kepada anaknya Yesus Kristus yang lahir dari perawan Maria dan seterusnya, menderita sengsara. Jadi peristiwanya yang ditampilkan. Nah, peristiwa itu muncul juga di dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai bagian yang kedua. Tetapi pada bagian yang pertama, dan ini yang sangat unik di dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel, ditampilkan prinsip iman Kristen tentang Yesus Kristus. Dikatakan apa di sana? Dikatakan kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan diciptakan atau dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa yang dengan perantaraannya segala sesuatu diciptakan atau dibuat. Itu bagian yang pertama. Bagian yang prinsip tentang siapa Yesus Kristus itu dilanjutkan dengan peristiwa Yesus yang mirip dengan pengakuan iman rasuli. Ini saya arahkan ke sana, oke. Operatornya di mana? Oh, di atas sana, baik ya. Pada bagian yang kedua kemudian dikatakan yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Nah, bagian yang kedua ini punya kemiripan yang sangat besar dengan pengakuan iman rasuli. Tapi pada bagian yang pertama ditunjukkan siapa Yesus itu. Nah, ini menarik, saudara. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel ini dengan demikian ingin mengatakan kepada kita ini yang harus diterima oleh semua orang Kristen. Hanya dua dogma, hanya dua doktrin, hanya dua ajaran, yang lain itu tambahan. Dua doktrin itu apa? Yang pertama Allah Trinitas. Ini saya atau Dikau yang mengoperasikan? Ini enggak? Ya, oke. Dogma yang pertama adalah Allah Trinitas, bahwa kita percaya pada satu Allah dalam tiga pribadi yang bersekutu begitu erat, begitu karib, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal itu, yaitu Sang Anak atau Sang Firman itu menjadi manusia, mengambil kemanusiaan ke dalam dirinya, sehingga dia yang Allah sejati ini sekaligus adalah manusia sejati. Dan itulah dogma yang kedua, yaitu Kristus sebagai Allah manusia. Cuma dua itu. Anda puluhan tahun dengar khotbah setiap minggu, baca Alkitab setiap hari, sebenarnya hanya berujung pada dua pilar ajaran Kristen ini. Allah Trinitas dan Kristus Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Lainnya tambahan. Dua ini menjadi dasar iman kita. Bayangkan sebuah bangunan berlantai banyak. Nah, fondasinya itu ya dua ini. Trinitas dan Yesus Kristus, Allah dan manusia. Lantai satu mungkin penting, keselamatan misalnya. Lantai dua ya cukup penting. Makin ke atas makin gak penting. Makin ke atas orang bisa berdebat macam-macam. Misalnya bahasa lidah, bahasa roh itu perlu gak sih? Itu kira-kira ya lantai 5 atau lantai 7 lah begitu. Soal baptisan, diselam atau dipercik, itu ya lantai 3, lantai 4. Nah, nggak terlalu penting, tidak sepenting dasarnya. Kalau orang menghancurkan lantai 7, lantai 1 sampai dengan 6 mungkin masih kokoh. Kalau orang hancurkan fondasinya, maka seluruh bangunan ini akan hancur. Nah, apa fondasinya? Dua ini, Trinitas dan apa yang disebut dualitas atau dua hakikat Kristus.
Dan ini diakui oleh semua gereja di segala abad dan tempat. Saya tunjukkan beberapa kutipan dari yang pertama, seorang bapak gereja abad 14 dari Timur Ortodoks. Yang namanya adalah Gregorius dari Gunung Sinai. Dia mengatakan begini, kekristenan dapat didefinisikan sebagai persepsi dan pemahaman dari dua dogma iman. Apa itu? Trinitas dan dualitas. Apa itu Trinitas? Tiga pribadi dari Trinitas yang berbeda dan tak terpisahkan yang menegaskan satu Allah. Dan apa itu dualitas? Hakikat ilahi dan manusiawi dari Yesus Kristus yang menyatu dalam satu pribadinya. Itu ortodoks. Lalu bagaimana dengan Katolik? Bagaimana dengan Reform? Bagaimana dengan Lutheran? Sama. Ada seorang teolog Katolik yang kemudian mengatakan hal yang kurang lebih sama, yang bernama Basil Studer. Dia mengatakan doktrin Allah Trinitas dan juga keselamatan kita di dalam anak Allah yang menjadi manusia, ya, secara umum diakui berdiri di pusat partisipasi kita dalam kehidupan kekal dan seterusnya. Demikian juga seorang dari kelompok Protestan, teolog yang sangat kuno yang bernama Albert Ritschl. Dia mengatakan kekristenan mengakar di dalam inkarnasi Allah di dalam Yesus dan di dalam dogma Trinitas. Keduanya merupakan pilar-pilar fundamental yang telah bertahan di sepanjang zaman. Nah, saudara, dengan kata lain penegasan ini penting. Pegang itu. Dan kenapa penting? Dan kenapa harus dirumuskan pada tahun 325 itu? Sebab gereja-gereja pada masa itu harus berhadapan dengan pandangan yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan kitab suci. Khususnya sebuah pandangan yang dipromosikan oleh seorang presbiter, seorang penatua. Jadi hati-hati menjadi penatua, Anda bisa membuat ajaran sesat juga. Ya. Penatua itu bukan tugasnya rapat ngitung uang. Penatua di tata gereja GKI, tugasnya yang pertama adalah menjaga ajaran. Maka seorang penatua GKI harus sangat paham ajaran GKI. Ajaran Kristen itu. Seorang penatua dari Alexandria, Mesir, yang bernama Arius, saudara, dia ngomong apa? Dia mengatakan bahwa sang anak atau sang firman yang kita kenal sebagai Yesus Kristus itu adalah ciptaan. Karena bagi dia Allah itu begitu tunggal, begitu agung, dan manusia itu kotor, maka Allah nggak boleh lebih dari satu. Tiba-tiba di tengah-tengah Allah dan manusia itu ada Yesus Kristus. Siapa ini Yesus Kristus itu? Dan bagi Arius, saudara, tidak mungkin ini Allah. Dia mengungkapkan satu ungkapan yang sangat terkenal. There was a time when the Son was not. Ada waktu di mana sang anak atau sang firman ini tidak ada. Apa artinya kalau ada waktu di mana sang anak itu tidak ada, kemudian jadi ada, artinya sang anak Yesus Kristus ini diciptakan. Betul, dia ciptaan yang paling tinggi, dia ciptaan yang paling luhur dari semua ciptaan, tapi tetap ciptaan. Dan pandangan Arius ini diikuti oleh segelintir orang, cukup banyak, tetapi tidak seluruh gereja. Dan ini memunculkan keresahan gereja pada masa itu, saudara. Karena Arius mengatakan bahwa Yesus Kristus ya tampaknya ilahi, tapi hakikatnya bukan Allah. Hakikatnya mirip Allah. Bahasa yang dipakai adalah homoiousios. Bukan homoousios. Homoousios itu sehakikat. Homoiousios itu artinya mirip hakikatnya. Jadi mirip Allah tapi bukan Allah. Singkat cerita kemudian berlangsunglah sebuah konsili di Nisea, ya, daerah Turki. Sekarang menjadi kota namanya Iznik. Di sebuah lokasi yang sangat indah dan sekarang sudah tenggelam di bawah danau Iznik itu. Ditemukan pada tahun 2014
Dan para pemimpin gereja barat timur berkumpul untuk merumuskan iman berhadapan dengan Arius ini, saudara. Dan lawan yang paling penting dari Arius ini siapa? Seorang bapak gereja yang bernama Athanasius. Asalnya dari kota yang sama dengan Arius, yaitu Alexandria. Bagi Athanasius, dia setuju dengan Arius bahwa Yesus itu perantara antara Allah dan manusia, tapi berlawanan dengan Arius yang mengatakan bahwa sang perantara yaitu Yesus Kristus itu dimasukkan ke ciptaan dan bukan Allah. Athanasius mengatakan tidak. Gereja sejak awal, para rasul sejak awal mengimani, meyakini, berjumpa dengan Yesus yang bukan bagian dari ciptaan, tapi bagian dari sang pencipta itu. Dia adalah Allah itu sendiri. Loh, tapi kan kita kenalnya sebagai manusia. Dia adalah pribadi Allah yang kemudian mengambil kemanusiaan menjadi miliknya, sehingga dia memiliki dua hakikat, Allah dan manusia. Dan karena itu hakikat Yesus Kristus sama dengan hakikat Sang Bapa. Dia sehakikat, homoousios. Berbeda dengan Arius, homoiousios. Bagi Athanasius, saudara, pribadi kedua dari Allah Trinitas yaitu Sang Sabda, Sang Anak ini mengambil kemanusiaan sehingga kita bisa memahami bahwa di dalam diri Yesus Kristus itu ada dua hakikat. Satu pribadi, yaitu pribadi yang kedua dari tiga pribadi Allah Tritunggal. Satu pribadi ini kemudian yang adalah Allah sejati mengambil kemanusiaan ke dalam dirinya sehingga dia punya dua hakikat, yaitu Allah sejati dan manusia sejati. Dan dalam pertemuan di Nisea tahun 325 itulah kemudian ditegaskan para pemimpin gereja sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Athanasius itu. Dan itulah yang kemudian muncul di dalam konsili ini. Dikatakan apa? Kami percaya kepada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah. Terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dibuat, bukan ciptaan. Sehakikat dengan Sang Bapa dan yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat. Kalau Anda bedah dengan teliti kalimat-kalimat yang luar biasa dalam konsili Nisea ini, ada beberapa yang bisa kita pelajari. Yang pertama dikatakan di sana, Yesus lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Apa artinya? Artinya kalau ciptaan Anda dan saya, kambing, domba, ular, cacing itu disebut ciptaan. Karena mereka itu ada zamannya, ada waktunya, ada ruangnya. Kita terikat pada ruang dan waktu. Maka mengatakan bahwa Allah atau Yesus Kristus ada sebelum segala zaman ingin mengatakan bahwa dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dia bersifat kekal. Dia adalah Allah itu sendiri. Maka dengan tegas kemudian konsili Nisea mengatakan apa? Dia adalah Allah yang keluar dari Allah. Terang yang keluar dari terang. Allah sejati dari Allah sejati. Dia berdiam di dalam diri Sang Bapa. Dan kemudian keluar sebagai firman-Nya. Dan karena itu identitas hakikatnya sama dengan Sang Bapa. Saya kasih contoh begini. Kalau saya pergi saya tinggal di satu tempat. Punya tetangga, katakanlah tetangga saya Ibu Sumi. Kami sangat akrab. Saya memelihara ikan kolam di halaman. Lalu satu kali saya pergi ke puncak, katakanlah. Saya lupa kasih makan ikan saya. Lalu saya telepon, Bu Sumi, tolong saya ke puncak 5 hari. Ikan saya harus dikasih makan. Bisa gak minta tolong ibu kasih makan? Oh beres. Saya pulang dari puncak, ketika saya sampai di rumah, lihat ikan-ikan saya kelepek-kelepek. Mati. Saya jengkel, ini gak dikasih makan ini.
Lalu saya datangi Ibu Sumi. Bu Sumi, Ibu kasih makan enggak? Loh memang Pak Yowas minta. Loh waktu itu kan saya telepon. Loh itu yang minta kan suaranya Bapak, bukan Bapak yang minta. Itu kira-kira apa yang saudara simpulkan Ibu Sumi ini? Ketika saya telepon dia mendengarkan suara saya. Itu berarti yang meminta saya atau hanya suara saya? Saya kan, betul? Jadi suara saya adalah saya. Oke. Kalau kekasih Anda menelpon Anda, kemudian mengatakan I love you, yang mencintai Anda itu suara kekasih Anda atau kekasih Anda? Melalui suaranya, kekasih Anda. Maka ketika dikatakan dan diyakini bahwa sang firman itu keluar dari pemilik firman itu, yaitu sang Bapa, maka ini sehakikat. Sang firman itu ya Allah itu sendiri. Nah itu yang mau dikatakan di dalam konsili Nisea ini, saudara, dengan mengatakan bahwa dia lahir dari sang Bapa sebelum segala abad. Itu artinya dia kekal, dia sehakikat dengan sang Bapa itu. Kesatuan hakikat dari sang Bapa dan sang Anak itu diekspresikan dalam kalimat selanjutnya. Yang mengatakan dia adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Ya. Bahkan kekekalan sang firman yaitu Yesus Kristus itu dirumuskan lagi dengan cara berbeda di bagian selanjutnya. Semua ciptaan diciptakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dikatakan di sana yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat. Jadi kita harus merevisi atau mengoreksi pemahaman kita yang selama ini mengatakan yang menciptakan itu siapa? Oh cuman Allah Bapa, Yesus Kristus gak ikut-ikutan, Roh Kudus gak ikut-ikutan. Siapa yang menyelamatkan? Cuman Yesus Kristus, Bapa gak ikutan, Roh Kudus gak. Itu pemahaman yang keliru. Pemahaman Kristen selalu ingin mengatakan siapa yang mencipta? Sang Bapa melalui sang firman atau sang Anak dalam kuasa Roh Kudus. Siapa yang menyelamatkan? Sang Anak untuk membawa yang diselamatkan itu kembali pada sang Bapa di dalam kuasa Roh Kudus. Siapa yang menyempurnakan? Roh Kudus untuk menjadikan seluruh ciptaan serupa dengan sang Kristus. Demi kemuliaan Bapa. Jadi ketiga pribadi Allah Tritunggal itu bekerja bersama-sama dalam setiap karyanya bagi dunia. Dikatakan di sini bahwa penciptaan itu terjadi karena sang Bapa mencipta melalui sang firman atau Yesus Kristus itu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah dari mana kalimat-kalimat indah di dalam pengakuan iman Nisea ini dirumuskan? Ya tentu dari Alkitab. Persoalannya adalah kalau Anda membaca langsung Alkitab yang begitu banyak dan begitu warna-warni itu, kita bisa tersesat di dalamnya. Dan karena itu dibutuhkan para teolog, para bapak gereja, para pemimpin yang kemudian merangkumnya menjadi concise, menjadi rumusan yang persis. Dan itulah yang kita syukuri terjadi melalui konsili Nisea 325 ini. Dengan kata lain, pengakuan iman ini tidak menambah apa-apa dari Alkitab. Atau menambah apa-apa di luar Alkitab. Dia hanya merumuskan apa yang sudah dipersaksikan oleh Alkitab. Dan ada banyak teks Alkitab yang bisa kita pakai. Tapi hari ini saya ajak Anda untuk merenungkan Yohanes pasal yang pertama. Buka kembali Alkitab Anda, saudara. Penulis Injil Yohanes ini begitu pandai dan jenius merumuskan siapa Yesus Kristus ini. Injil yang ditulisnya sangat mendalam, sangat reflektif. Ditulis dengan kehati-hatian yang luar biasa. Dan salah satunya adalah pembukaan Injil Yohanes, yaitu pasal yang pertama ini. Dengan cepat, orang Yahudi yang membaca pembukaan Yohanes 1 ayat 1, mereka dengan cepat akan menangkap, oh ini penulis Injil Yohanes mau menunjuk pada kejadian pasal yang pertama. Betul? Kenapa? Karena dikatakan di sana pada mulanya, bisa next, ini enggak jalan.
Operator, next. Oops, kebanyakan. Pada mulanya Allah, dikatakan, kalau Anda bandingkan dengan Kejadian pasal yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kalau Anda bandingkan dengan Yohanes 1 ayat yang pertama, dikatakan di sana, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dengan memakai frasa pada mulanya ini, sudah dengan sangat jelas penulis Injil Yohanes ingin menunjukkan identitas Allah yang menciptakan dalam Kejadian 1 ini adalah Allah yang sama juga yang dibicarakan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dan kalau dalam Kejadian 1 itu, bagaimana cara Allah menciptakan? Berfirmanlah Allah, maka terang jadi. Berfirmanlah Allah, maka cacing jadi. Berfirmanlah Allah, maka manusia jadi. Di Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama itu, dikatakan bahwa firman itu sudah ada dengan Allah, dengan Sang Bapa sejak awal. Pada mulanya sudah ada firman dari Sang Allah itu. Firman itu bersama dengan Allah. Apa artinya mengatakan bahwa firman itu bersama dengan Allah? Dua pribadi yang berbeda. Sang firman dengan Allah Bapa. Tapi kemudian dikatakan selanjutnya, firman itu adalah Allah. Sehakikat dengan Sang Bapa. Jadi dengan kata lain, saudara, dalam prolog Injil Yohanes pasal yang pertama ini sudah terangkum dengan sangat baik kesadaran dan pemahaman iman Kristen bahwa Sang Firman itu pribadi yang berbeda dari Sang Bapa, tapi satu hakikat. Dia bersama dengan Allah Bapa, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Dan ini menjadi inti dari iman Kristen segala abad dan tempat. Dan bukan hanya itu. Dikatakan di dalam pemahaman iman Nisea bahwa melalui dia dijadikan segala sesuatu. Artinya Sang Bapa menciptakan melalui Yesus Kristus itu. Dengan kata lain, Yohanes 1 ayat 1 ingin mengatakan bahwa Yesus Kristus, Sang Firman itu Allah sejati. Dan barulah di dalam ayat yang ke-14, saudara, dimunculkan kemanusiaannya. Karena di dalam ayat yang ke-14 ini ditegaskan bahwa Sang Firman atau Sang Anak itu menjadi daging, menjadi manusia, sama seperti kita. Dengan kata lain ayat 14 ini mengatakan apa? Yesus Kristus itu manusia sejati. Dan inilah yang menjadi dasar iman kita. Kita percaya pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Allah sejati, mengambil kemanusiaan ke dalam dirinya, dan karena itu adalah manusia sejati itu. Pertanyaannya adalah mengapa Sang Firman, Allah sejati dan manusia sejati itu sungguh-sungguh mau mengambil kemanusiaan ke dalam dirinya? Mengapa? Pertanyaan segala abad dan tempat. Pertanyaan yang kita nyanyikan lewat NKB 85. Mengapa Yesus turun dari surga masuk dunia yang penuh celah? Pengakuan iman Nisea menjawabnya dengan sangat jelas. Di bagian yang kedua ketika dia bicara soal Yesus Kristus. Dia berkata untuk kita manusia. Dan untuk keselamatan kita dia telah turun dari surga menjadi daging oleh Roh Kudus dan anak darah Maria dan menjadi manusia. Kasih ilahilah yang memotivasi semua ini, saudara. Dengan kata lain, pengakuan iman Nisea adalah sebuah pengakuan iman pada Allah yang dengan penuh cinta mau merengkuh kemanusiaan menjadi bagian dirinya. Dan itu terjadi melalui pribadi yang kedua, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang kekal. Dan untuk itu kita sungguh mengucap syukur. Sebab dengan mengakui Kristus Yesus ini punya dua hakikat, Allah sejati dan manusia sejati, ada kepastian keselamatan. Keilahian dan kemanusiaan menyatu sempurna di dalam satu pribadi ini.
Ketika kita melihat Allah sejati itu di antara kita, kita memperoleh kepastian Allah sungguh mau menyelamatkan kita. Ketika melihat kemanusiaan di dalam Yesus Kristus itu, kita kemudian mendapat kepastian juga. Kalau manusia dicintai, dihargai, bahkan menjadi hakikat kedua dari Sang Firman, maka saya yang adalah manusia menemukan diri saya, diri anakku, diri orang tuaku, diri ciptaan ini di dalam diri Yesus Kristus. Ada seorang teolog yang kemudian merumuskan rahasia inkarnasi ini dengan begitu indah. Dia berkata, inkarnasi Yesus Kristus ini adalah perendahan diri Allah dan pemuliaan manusia. Allah dan manusia bertemu dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Kita yang berdosa ini menemukan diri kita di dalam diri Yesus Kristus. Dan itulah yang membuat kenapa orang Kristen berkata, saya mendapat jaminan, kepastian. Karena menemukan kemanusiaan saya di dalam kemanusiaan Yesus. Di dalam Yesus, Allah mengambil manusia itu. Berkata, aku mengasihi manusia. Kita menemukan diri kita di dalam Kristus. Amin.